Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bihadzal din. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin al-qail man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din. Amma ba'du, para pemirsa dimanapun Anda berada yang mudah-mudahan selalu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, senang sekali rasanya saya Stomo bin Abi Nasr bisa hadir kembali untuk menemani Anda semua dalam program yang selalu kita tunggu-tunggu bersama, Sekolah Fikih. Saat ini kita masih berada di level 1 dengan mata kuliah Fikih Puasa 1. Di mana Fikih Puasa 1 ini, episode kali ini adalah episode perdana atau episode pertama dari 8 episode yang nanti akan kita lalui. Dan di episode perdana ini kita akan berbicara tentang pengertian dan pensyariatan puasa, yang nanti akan diulas dan dikupas tuntas oleh narasumber dan dosen kita yang alhamdulillah sudah hadir di studio dan kelas kita. Beliau adalah Ustadz Muhammad Said Mahadir LCMA. Kita sapa sejenak beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kita bisa mulai perkuliahan kita. Alhamdulillah. Dan sekarang kita masuk ke episode perdana. Nah, episode perdana ini seperti yang tadi sudah saya sampaikan akan membahas dan mengupas tentang pengertian dan pensyariatan puasa. Nah, sebab seperti biasa di dalam semua kitab-kitab fikih pasti akan selalu diawali dengan pengertian atau dalam bahasa lain definisi atau ta'rif. Nah, kalau syariat puasa itu pengertiannya seperti apa? Silakan Ustaz penjelasannya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Pemirsa Sekolah Fikih dimanapun antum semua berada, syukur alhamdulillah ini pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama ya. Pada bab puasa yang mungkin nanti akan terus berlanjut karena di kitab yang nanti akan antum semua pegang itu lumayan pembahasannya. Ada lebih kurang 400 halaman kali ya. 400 halaman. Sengaja memang ini dimulai dari pengertian. Karena walau bagaimanapun para ulama fikih ketika menulis tema dalam bab-bab fikih mereka itu biasanya selalu dimulai dengan pengertian. Ya, seperti yang kita ketahui bahwa masdar pertama hukum Islam itu kan Al-Quran ya. Betul. Ya. Dan Al-Quran itu sendiri seperti yang sudah Allah jelaskan bahwa Allah turunkan dalam versi bahasa Arab. Nah, maka setiap kajian fikih khususnya terhadap syariat yang di sana Allah Subhanahu wa taala syariatkan, pasti nanti mula-mula akan dijelaskan dulu pengertian secara bahasa. Biar nanti kita mendapat pemahaman utuh konsep dasar terhadap apa yang dimaksud sebenarnya di dalam Al-Quran maupun di dalam hadis yang memang versinya bahasa Arab. Nah, dalam hal ini pemirsa semua, kata-kata puasa ini adalah terjemahan dari bahasa Arab yang sering disebut dengan as-siyam. As-siyam. Dari soma yasumu siyam. Secara bahasa, orang-orang Arab memahami kata-kata as-siyam ini dengan pengertian al-imsaku wal kafu anis syai'. Al-imsaku wal kafu anis syai'. Itu secara bahasa. Iya, itu secara bahasa. Jadi lebih kurang terjemahan Indonesianya adalah menahan diri dari sesuatu. Menahan diri dari sesuatu. Ya, atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, jadi ini bisa disebut dengan puasa secara bahasa. Sesuatu itu dalam bentuk apapun, kalau kita menahan diri dari hal itu disebut puasa. Puasa secara bahasa. Secara bahasa. Puasa secara bahasa. Contohnya menahan diri, saya nggak mau pergi, saya nggak mau memakai pakaian yang warna putih, saya nggak mau makan, nggak mau minum, nggak mau apapun. Pokoknya menahan diri untuk tidak melakukan apapun namanya asyam. Iya, jadi itu namanya puasa.
Jadi benar tadi kalau seandainya memang misalnya ada orang yang hari ini dia lagi nggak mood, terus kemudian dia bilang, udah hari ini saya nggak mau bicara gitu kan. Saya mau menahan diri dari bicara. Nah, ini secara bahasa disebut dengan puasa. Puasa. Nah, atau misalnya ada lagi yang lain, karena hari ini misalnya perutnya nggak enak, terus dia bilang gini, udah hari ini kayaknya saya nggak mau dulu makan bakso gitu kan, karena mungkin pedas gitu kan. Pedas. Nah, berarti ini puasa. Puasa. Nah, puasa secara bahasa. Secara bahasa. Menahan diri, menjaga diri, atau menghalangi diri untuk melakukan sesuatu gitu. Iya, iya. Jadi al-imsaku wal kafu an syai'. Jadi menahan diri dari sesuatu atau menahan diri untuk tidak melakukan sesuatu. Nah, jadi ini pemirsa semua, jadi ini adalah definisi secara bahasa. Nah, definisi secara bahasa ini persisnya sebenarnya bukan ini yang dimaksud oleh ulama fikih. Yang dimaksud dengan puasa bukan itu gitu ya. Ada bagian dari secara bahasa ini diambil oleh ulama fikih, cuma penjelasannya akan berbeda. Yang dimaksud oleh ulama fikih itu bukannya seperti ini. Nanti penjelasannya lebih panjang lagi. Ada titik kesamaannya. Iya, jadi kesamaan secara umum bahwa dia menahan. Nah, cuma detailnya nanti itulah yang nanti akan dimaksud oleh para ulama secara syariat atau secara istilah gitu ya. Kalau puasa secara bahasa ini apakah ada di dalam Al-Qur'an contohnya gitu? Baik. Ya, kalau kita melihat penggunaan puasa di dalam Al-Qur'an, misalnya kita melihat di dalam Quran surat Maryam ya ayat 26, ketika Allah mengatakan atau ketika Allah menceritakan perihal ceritanya Maryam gitu. Maryam. Ketika Maryam mengandung gitu kan, tanpa seorang suami, yang itu adalah kehendak Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian manusiawilah Maryam ini merasa malu gitu ya. Merasa malu, kok saya hamil tapi nggak ada suami, nanti masyarakat bilangnya apa gitu kan. Nah, persis setelah itu Siti Maryam ini dia berusaha untuk mengasingkan diri ya, mengasingkan diri. Nah, sampai pada tahapnya beliau melahirkan dan masih dalam pengasingannya beliau masih tetap khawatir nanti dibilang masyarakat apa. Nah, pokoknya kata Allah begini, omongan-omongan orang perihal kamu wahai Maryam itu nggak usah sering dijawab, nggak usah dipikirkan, dan nggak usah dijawab, pokoknya diam aja gitu kan. Nah, makanya Al-Quran menceritakan Maryam, beliau mengatakan begini, inni nazartu lirrahmani sauma. Saya bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala puasa, berupa puasa. Nah, tapi penjelasannya seperti apa? Nanti ayat setelahnya, kelengkapannya, falan ukallimal yauma insiya. Pokoknya hari ini dan sampai waktu yang nanti tidak ditentukan, saya nggak mau bicara. Jadi, itu puasanya adalah nggak mau bicara. Jadi penggunaan puasa dalam arti menahan untuk tidak bicara ternyata digunakan di dalam Al-Quran. Nah, persis seperti yang tadi kita jelaskan secara bahasa. Jadi seperti itu kira-kira penjelasan secara bahasa. Nah, sekarang kita berarti masuk kepada pengertian puasa secara istilah. Kalau tadi secara bahasa intinya adalah menahan diri dari hal-hal yang tidak ingin dilakukan gitu ya. Nah, sekarang kalau secara istilah maknanya apa? Baik. Sekarang kita masuk ke secara istilah ya. Ada definisi yang agak singkat. Ketika misalnya para ulama memberikan definisi secara istilah bahwa puasa itu adalah al-imsaku anil muftir ala wajhin maksus. Al-imsaku anil muftir ala wajhin maksus. Menahan diri dari segala yang bisa membatalkan, tapi dengan cara-cara yang khusus. Ya, jadi ini penjelasannya seperti apa ini? Ya, jadi pertama dia menahan diri dari segala yang membatalkan. Nah, tapi maksudnya menahan diri sini adalah menahan diri utamanya nanti dari makan dan minum. Karena dua hal ini, makan dan minum ini dengan sengaja. Atau mohon maaf, Ustaz, penjelasan tentang secara istilah ini dari sisi puasa secara istilah kita lanjutkan lagi di scene berikutnya, di segmen berikutnya, karena waktu kita sudah habis di segmen pertama ini. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
mohon maaf sekali saya putus penjelasan tentang puasa secara istilah, maknanya seperti apa, untuk dilanjutkan kembali nanti di segmen yang kedua. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap berada di tempat duduk Anda untuk menyaksikan program kesayangan kita ini, Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kembali lagi bersama Sekolah Fikih, dan sekarang kita masuk atau berada di episode tentang pengertian dan pensyariatan puasa. Di segmen pertama tadi kita sudah bahas pengertian atau definisinya secara bahasa dan secara istilah sekilas sudah narasumber kita jelaskan. Nah, kita akan lanjutkan lagi. Pengertian puasa dari sisi istilah itu sebenarnya seperti apa? Mari kita simak penjelasan dari narasumber kita. Silakan, Ustaz. Pengertian puasa secara istilah. Baik. Pemirsa Sekolah Fikih yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan masuk ke pengertian puasa secara istilah ya. Setidaknya di dalam kitab yang Anda pegang semua itu ada dua definisi yang diberikan yang bisa kita jelaskan pada kesempatan kali ini untuk bisa memahami puasa secara istilah itu seperti apa. Yang pertama, menurut istilah syariat, puasa itu adalah al-imsaku anil muftir ala wajhin makhsus. Al-imsaku anil muftir ala wajhin makhsus. Ya. Menahan diri dari yang bisa membatalkan, tapi dengan cara-cara yang khusus. Menahan diri dari hal yang membatalkan dengan cara yang khusus. Ya, dengan maksudnya cara yang khusus. Secara sederhana seperti apa? Jadi menahan dirinya itu dia punya aturan, punya aturan main. Tidak hanya menahan diri lalu kemudian umum saja seperti itu, enggak. Tapi dia punya aturan mainnya. Nah, yang mungkin nanti di definisi kedua bisa lebih jelas aturan mainnya. Karena definisi yang kedua ini lebih lengkap lah ketimbang definisi pertama. Berarti kita masuk ke definisi kedua aja. Dalam mengungkapkan makna puasa secara istilah. Secara istilah. Apa itu definisi keduanya? Baik. Yang kedua kita akan lihat bahwa saya bacakan dulu teksnya ya, biar nanti kita bahas satu persatu. Al-imsaku naharon anil muftirati biniyatin min ahlihi min tulu'il fajri ila ghurubis syamsi. Al-imsaku naharan anil muftirat biniyatin min ahlih min tulu'il fajri ila ghurubis syams. Baik. Sekarang kita potong-potong ya. Kita potong-potong untuk kita jelaskan satu persatu. Yang pertama adalah al-imsaku naharan. Al-imsaku naharan. Pengertiannya maksudnya menahan diri dari hal yang bisa membatalkan puasa, utamanya makan dan minum dan sejenisnya nanti, tapi waktunya siang hari. Jadi menahan diri tapi siang hari saja. Di siang hari saja. Jadi durasinya itu tergantung dengan berapa lama siangnya, gitu kan? Kalau di negara kita misalnya Indonesia siangnya kisaran 12 sampai 13 jam gitu, berarti kita menahan diri selama itu. Tapi kalau seandainya ada yang lebih kurang dari sana atau lebih dari sana, ya maka dia mengikuti hari atau mengikuti waktu di mana kita berpuasa. Jadi al-imsaku naharon. Jadi malam harinya itu tidak imsak gitu ya. Tidak imsak. Jadi menahan dirinya hanya di waktu siang. Iya. Jadi malam harinya itu kita free. Boleh melakukan hal-hal yang bisa membatalkan di siang hari. Nah, walaupun tetap juga harus dipilih, bukan berarti ketika boleh lalu kemudian segala sesuatu yang haram lalu boleh di malam hari gitu kan. Nah, karena pernah ada kejadian di daerah Sumatera situ, ada yang nanya dengan kami gitu kan, Pak Ustadz, dia bilang begini, kalau siang hari kan kita nggak boleh judi gitu ya, bulan puasa gitu kan, terus kalau malam hari boleh nggak Pak Ustadz gitu? Ya sama aja gitu kan. Mungkin si penanya bilangnya kalau siang hari bisa merusak puasa, tapi kalau malam hari nggak merusak puasa. Jadi sebenarnya yang harus menahan diri oleh seorang yang berpuasa itu ada hal-hal yang sebenarnya dihalalkan di dalam ajaran Islam. Tetapi untuk sementara yang halal saja ini diharamkan di siang hari. Iya, jadi benar. Jadi selama siang hari itu
yang dilarang itu sebenarnya Sesuatu yang dihalalkan. yang kita tahan untuk tidak kita lakukan itu sesuatu yang halal. Ya, sesuatu yang halal aja kita diminta untuk menahan, apalagi sesuatu yang haram. Jadi al-imsaku naharon anil muftirati. Tadi sudah kita singgung dari hal-hal yang bisa membatalkan. Nah, utama tadi makan, kan? Minum, atau hubungan suami istri, betul. Atau beberapa hal lain yang mungkin nanti akan kita bahas pada waktunya, pada segmennya terkait dengan apa saja yang bisa membatalkan puasa. Misalnya melirik kepada hal-hal yang diharamkan itu tidak termasuk gitu ya. Kalau nanti perdebatannya ada nanti, tapi umumnya mayoritas ulama itu mengatakan begini, kalau seandainya melirik ke hal-hal yang haram, dia tidak membatalkan puasa secara khusus, tapi dia bisa artinya mengurangi, puasa merusak, masih bisa berlanjut, bisa berlanjut, tapi dia bisa merusak pahala puasanya. Merusak pahala puasa. Ya. Jadi dia bisa merusak pahala. Yang dimaksud dengan muftirat atau pembatal-pembatal puasa ini hanya terbatas pada makan, minum, jima dan seterusnya itu ya. Ya. Tidak keluar dari itu. Iya, lebih kurang seperti itu. Nah, terus kita lanjutkan. Al-imsaku naharon anil muftirati biniyatin. Menahan diri siang hari dari yang bisa membatalkan puasa dengan niat. Dengan niat. Nah, nanti kita akan bahas lagi memang pada tempatnya posisi niat itu seperti apa. Nanti penjelasan para ulama seperti apa. Walaupun ya mayoritas ulama mengatakan ya niat itu harus. Karena kalau kita menahan gitu ya? Karena kalau kita menahan diri untuk tidak makan dan untuk tidak minum misalnya, tapi niat kita atas saran dokter gitu kan. Makanya seperti ini tidak bisa dianggap ibadah. Puasa sih puasa gitu ya. Puasa. Tapi puasa secara bahasa. Menahan diri dari makan dan minum atas saran dokter gitu. Atas saran dokter. Tapi kalau puasa secara syariat tidak termasuk. Karena harus biniatin. Nah, niat di sini bukan atas saran dokter tadi maksudnya. Gitu ya. Maksudnya niat di sini adalah niat taqarruban ilallah, niat kita ibadah mendekatkan diri kepada Allah, barulah dia nanti akan menjadi sebuah ibadah. Oke, itu biniatin. Terus? Terus kemudian min ahlihi. Niat ini atau orang yang berpuasa ini adalah orang yang memang ahlinya. Maksudnya adalah ahlinya? Orang yang mempunyai atau orang yang sudah masuk dalam kriteria orang yang memang wajib untuk melaksanakan ibadah puasa. Misalnya dia sudah baligh. Makanya anak-anak itu sebenarnya walaupun bagus juga dididik untuk puasa, tapi sebenarnya dia tidak wajib. Tidak wajib atau tidak dibebani untuk itu. Tidak dibebani untuk puasa. Atau misalnya orang yang sudah baligh tapi dia sakit. Nah, atas dasar sakit ini dia punya keringanan sehingga walaupun dia dibebani untuk puasa, dia boleh untuk tidak berpuasa selama sakit itu ya. Nah, jadi pokoknya min ahlihi itu adalah orang-orang yang memang wajib puasa, dan puasa, tidak terhalang untuk melakukan ibadah dan puasa. tidak ada halangan untuk melakukan ibadah puasa. Baik, kita lanjut. Berikutnya adalah min tulu'il fajri. Min tulu'il fajri. Tadi kan sudah kita bahas ya bahwa menahan puasanya itu di siang hari. Di siang hari. Nah, siang harinya itu startnya itu adalah min tulu'il fajri, ketika fajar muncul. Ketika fajar muncul. Yang dimaksud fajar muncul itu apa itu? Ya kalau dulu sih gini, para ulama itu untuk menjelaskan fajar ini mereka bilang fajar itu ada dua. Ada dua. Ada fajar kazib ya. Fajar bohongan. Nanti dia terang. Bumi ini terang, tapi habis itu gelap lagi. Nah, berarti dia bohongin gitu kan. Nah, tapi kalau yang kedua ada fajar sidik. Fajar sidik. Dia terang, habis itu dia terus terang gitu kan. Nah, jadi dia nggak pakai gelap lagi. Nah, tapi itu nggak usah dibingungkan lah ya, karena sekarang ini kan sudah zamannya teknologi canggih. Sekarang ini sudah perputaran waktu antara subuh sampai maghrib itu sudah diatur dengan jam. Mungkin melirik ke putusan Departemen Agama setempat terkait dengan waktu sholat dan waktu puasa itu bisa menjadi standar, dan itu menurut saya lebih mudah itu ya ketimbang kita ijtihad sendiri gitu, lalu kemudian kita ngukur sendiri, ngitung-ngitung sendiri, sepertinya lebih mudah itu. Tapi yang jelas dia startnya adalah min tulu'il fajri. Min tulu'il fajri. Ya, min tulu'il fajri. Usahakan atau bahasa sederhananya semenjak waktu subuh itu sudah masuk. Gitu ya. Semenjak waktu subuh itu masuk. Ingat ya, standarnya adalah waktu subuh masuk, bukan azan ya. Karena kan azan itu kadang-kadang
muazzinnya itu apa kelupaan, apa ketiduran, habisnya dia azannya. Waktu subuh sudah 5 menit sudah masuk dia baru adzan. Iya, dia gitu baru ya. azan gitu. Padahal adzan bukan batasan kita tidak boleh sahur, tidak boleh atau mulai berpuasa. Tapi mulai berpuasa adalah ketika waktu subuh sudah masuk. Iya. Apalagi kalau seandainya kalau kita patokan azan, itu kan rata-rata azan yang ditampilkan di televisi misalnya kalau kita nonton televisi itu kan biasanya azan nasional yang berlaku di Jakarta. Nah, kalau orang Kalimantan, kalau orang Papua, kalau orang Sulawesi kan beda dengan Jakarta. Itu min tulu'il fajri. Kalau ila ghurubi syamsi maksudnya? Lalu kemudian kalau tadi startnya adalah min tulu'il fajri ketika fajar muncul, akhirnya adalah ghurub asy-syamsi, matahari terbenam. Nah, lagi-lagi matahari terbenam ini bisa kita lihat memang dengan mata kepala kapan matahari terbenam, walaupun persisnya supaya kita tidak ragu bahwa memang matahari sudah terbenam, memang ada baiknya tapi intinya kalau matahari terbenam, kalau tadi di awal itu ketika waktu subuh sudah masuk, kalau ini waktu maghrib masuk waktu maghrib masuk, benar, ketika waktu maghrib masuk. Walaupun untuk lebih untuk lebih menenteramkan hati, tetap saja patokan jadwal waktu setempat yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah itu menurut hemat kita lebih aman. Itulah definisi puasa secara istilah ya. Baik, selama 2 segmen ini kita sudah bicara tentang definisi puasa baik secara bahasa maupun secara istilah. Nanti kita akan masuk di segmen ketiga para pemirsa sekalian untuk melanjutkan pembahasan tentang bagaimana pensyariatan puasa ini berjalan kepada syariat Nabi Muhammad SAW. Kita akan melanjutkan pembahasan ini nanti di segmen yang ketiga. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita kembali lagi bersama program kita Sekolah Fikih, dan sekarang kita masuk ke segmen yang ketiga. Di segmen yang sebelumnya kita sudah berbicara dan membahas tentang pengertian puasa dari sisi bahasa dan juga dari sisi istilah. Nah, sekarang kita akan masuk kepada pembahasan pensyariatan puasa. Jadi bagaimana kira-kira dalil-dalil yang dijadikan para ulama sebagai dalil pensyariatan puasa dan proses syariat puasa itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad? Kita akan simak penjelasannya di segmen ketiga ini. Mari kita mulai penjelasannya. Kira-kira seperti apa pensyariatannya, Ustaz? Baik. Pemirsa Sekolah Fikih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita masuk ke pembahasan berikutnya terkait dengan sejarah pensyariatan puasa. Betul. Jadi begini. Ketika Rasulullah SAW datang ke Madinah, hijrah gitu kan. Itu yang ada itu secara umum perintah puasa itu hanya puasa Asyura dan puasa 3 hari setiap bulan. Artinya sebelum Rasulullah hijrah sudah ada puasa, gitu ya? Entah puasa Asyura atau puasa Ayyamul Bid itu ketika di Mekah sudah ada atau belum, tapi yang jelas puasa ini sudah ada sebelum diwajibkannya puasa Ramadan. Sebelum Ramadan sudah ada puasa gitu. Sudah ada puasa. Artinya Ramadan itu bukan satu-satunya puasa yang baru dilaksanakan gitu ya. Iya. Jadi sebelum itu, Ramadan sudah ada puasa. Sebelum itu sudah ada puasa. Nah, barulah nanti di tahun kedua setelah beliau 2 tahun di Madinah, tepatnya di bulan Sya'ban, itu barulah Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril menyampaikan firman dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang ayatnya sudah sering kita baca gitu ya. Ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Jadi setelah ayat ini hadir, barulah ada puasa yang namanya puasa Ramadan. Yang dikerjakan oleh umat Nabi Muhammad gitu ya. Nah, walaupun sebelum-sebelumnya umat-umat Nabi sebelumnya, wallahu a'lam bishawab, dalam beberapa penjelasan ulama tafsir, sepertinya ada juga puasa Ramadan. Namanya juga nama Ramadan di umat-umat sebelumnya. Puasa Ramadan juga puasa ada Ramadan. di umat sebelumnya ya. Ya, kila waqalanya awal mulanya itu ada di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Puasa Ramadan itu. Puasa Ramadan itu. Walaupun bentuknya kita nggak tahu ya, secara teknis apa. Mungkin berbeda gitu ya. Iya. Tapi intinya nama puasa Ramadan ini ternyata bukan syariat satu-satunya yang diterima oleh umat manusia atau umat Muhammad gitu ya. Sebelum umat Muhammad ada juga namanya puasa Ramadan. Iya, tapi
teknisnya detailnya, seperti seperti apa, tentu mungkin saja berbeda gitu. Ya, itu berbeda pasti. Ya, berbeda. Jadi puasa Ramadan itu baru diwajibkan setelah turunnya ayat ini di tahun kedua, 2 Hijriah. Dan Rasulullah SAW itu meninggal di tahun ke-11 ya. 11. Jadi lebih kurang ada 9 kali puasa yang dijalankan oleh Rasul selama beliau Puasa Ramadan maksudnya ya. Ada 9 kali puasa Ramadan yang Rasulullah SAW kerjakan selama beliau masih hidup bersama para sahabat. Nah, setelah itu ya Rasul wafat di tahun ke-11 Hijriah. ke-11 Hijriah. Iya. Jadi kira-kira itu yang pertama sekali dalil dari ayat Al-Qur'an perihal kewajiban berpuasa. Oke, itu dalil pertama ya. Dalil yaitu pertama. ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum kutiba alaikumusiyam. Dalil yang kedua, baik, berikutnya diperjelas lagi oleh ayat Al-Qur'an. Masih di dalam ayat Al-Qur'an, masih dalam surah Al-Baqarah juga ketika Allah mengatakan faman syahida minkumus syahra falyasum. Maka siapa saja di antara kalian yang menyaksikan bulan Ramadan, maksudnya ketika bulan Ramadan hadir, dia masih hidup, maka dia wajib berpuasa. Nah, sebenarnya di paman syahida minkumus syahra falyasum ini lumayan keras gitu ya. Dalam arti nggak nerima alasan apapun. Pokoknya ketika kita hadir dan itu masuk bulan puasa, kita wajib puasa. Wajib puasa. Kecuali memang ada beberapa alasan khusus yang memang diakui oleh Al-Quran sendiri. Misalnya masih dalam surah Al-Baqarah, misalnya sakit. Man kana minkum maridhan. Man kana minkum maridhan. Ya, ini yang pertama, yang dia boleh untuk tidak berpuasa. Selama dia sakit, gitu kan? Yeah. Yang berikutnya adalah au ala safarin. Au ala safarin. Dalam perjalanan safar, tentunya nanti akan ada penjelasan khusus terkait sakit seperti apa dan safar seperti apa yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Yang membolehkan seseorang untuk tidak berpuasa. Nah, jadi kira-kira ini dalil dari Al-Qur'an terkait dengan kewajiban berpuasa. Oke, itu dalil dari. Kalau dalil dari As-Sunnah. Baik, sekarang kita akan melihat dalil dari As-Sunnah. Fungsi As-Sunnah di sini dalam kewajiban berpuasa atau dalam syariat kewajiban puasa ini hanya sebatas melengkapi dari apa yang sudah ada dalam Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an sendiri sudah sangat jelas dan sudah sangat tegas memerintahkan bahwa diwajibkan berpuasa. Nah, kemudian Rasulullah SAW menambahkan. Rasulullah SAW bersabda misalnya dalam riwayat Imam Al-Bukhari Bunyal Islamu ala khamsin. Bahwa Islam itu, agama Islam ini tiang-tiangnya itu ada 5. Di mana dia akan roboh kalau nggak ada 5 tiang ini. Betul. Nah, salah satunya adalah puasa. Jadi dalil bahwa puasa adalah salah satu rukun di dalam 5 rukun Islam itu ada dalam hadis Nabi Muhammad. Ada dalam hadis Rasulullah SAW. Lalu kemudian dalam kesempatan yang lain masih dalam riwayat Imam Bukhari dan Muslim, ada para sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Beliau bilang begini, ya Rasulullah, coba kabarkan kepada saya gitu, kira-kira ada nggak puasa yang wajib yang saya harus lakukan? Rasul bilang ada gitu kan. Puasa apa itu? Itulah puasa Ramadan. Terus selain itu Rasul bilang nggak ada. Illa an tatawwa syai'a, kecuali jika kamu kepingin nambah, dan itu hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Selain Ramadan nggak ada. Jadi yang wajib itu sebenarnya adalah, maksudnya wajib bizatihi, ya wajib secara zatnya puasa itu wajib. Itulah puasa Ramadan. Ramadan. Memang ada puasa yang lain yang wajib juga, tapi bukan karena aslinya wajib, tapi karena kitanya aja yang mewajibkan diri kita untuk berpuasa. Misalnya nazar gitu ya. Nah, misalnya nazar. Aslinya nggak ada puasa gitu kan, tapi karena kita mewajibkan diri kita itu sendiri karena untuk nazar. Nazarnya yang wajib untuk dilakukan. Gitu. Bukan karena puasanya, tapi karena kita bernazar, akhirnya kita jadi. Tapi puasa wajib itu hanya Ramadan saja. Hanya Ramadan. Atau misalnya ada lagi puasa lain yang dianggap wajib, misalnya puasa kafarat. Puasa kafarat. Kan yang wajib itu sebenarnya bukan puasanya. Tapi karena ada perilaku yang salah yang kita lakukan, akhirnya gara-gara itu kita wajib puasa. Wajib puasa. Tapi kalau puasa Ramadan enggak, dia aslinya memang sudah wajib. Sudah wajib. Bukan karena sebab-sebab tertentu. Bukan karena sebab-sebab luar lain yang membuat dia wajib. Jadi wajib. Pokoknya dia
dia adalah wajib. Itu dalil dari as-sunnah. Masih Itu ada dalil lain? Masih ada, ini dalil ketiga yang juga dinilai penting ya kalau dalam pembahasan usul fikih. Dalil ketiga ini tidak bisa diremehkan. Jadi selain dari dalil Al-Quran, dalil as-sunnah, ternyata yang ketiga ini penting juga untuk kita ketahui adalah dalil ijma. Dalil ijma. Dalil ijma. Jadi dalil ijma ini adalah kesepakatan dari para ulama yang menilai bahwa ayat tentang puasa masih berlaku dan hadis tentang puasa juga masih berlaku. Masih berlaku. Karena kalau kita nggak tahu misalnya pendapat ijma, jangan-jangan gitu ya. Jangan-jangan ayat Al-Qur'an itu sudah dinasakh, sudah dihapus keberlakuannya, atau jangan-jangan misalnya ayat Al-Qur'an ini umum lalu kemudian harus dikhususkan penjelasannya. Yang jelas sekali lagi dalil ijma ini nanti kalau nanti masuk ke dalam bab usul fikih nanti akan dibahas lebih lanjut tentang seperti apa ijma itu. Yang jelas intinya, para ulama begini, intinya para ulama sejagat ini tetap berpendirian meyakini bahwa puasa itu adalah kewajiban dan dia adalah bagian dari rukun Islam yang kalau kita mengingkari kewajiban ini bisa-bisa kita sudah nggak muslim lagi. Kalau kita mengingkari ini ya, mengingkari kewajiban puasa itu. Kewajiban berpuasa. Jadi kurang lebih seperti itu ya. Dalil dari Al-Qur'an tadi adalah surat Al-Baqarah dari 183, 184, 185 itu ya. Yang disebut mungkin ayat-ayat puasa ada sekitar berapa ayat itu. Kemudian dari As-Sunnah ya dalil yang terkait dengan rukun Islam gitu ya. Dan juga ada seorang sahabat yang bertanya kepada Rasulullah SAW sendiri, apakah ada puasa wajib lain selain daripada puasa Ramadan? Rasul menjawab, la illa an tatawwa gitu ya. Kecuali jika kamu ingin melakukan puasa sunnah. Ini menjadi dalil bahwa puasa Ramadan itu adalah puasa wajib, sedangkan selainnya adalah puasa sunnah. Tetapi sebelum adanya kewajiban puasa Ramadan, sebenarnya para sahabat juga sudah berpuasa. Sudah ada perintah puasa. Sudah ada perintah puasa. Artinya syariat puasa itu tidak hanya Ramadan saja. Sebelum Ramadan sudah ada perintah puasa. Baru di tahun 2 Hijriah ada syariat puasa Ramadan. Kurang lebih itu resume untuk segmen yang ketiga ini tentang proses pensyariatan puasa dan juga dalil-dalilnya. Kita akan masih membahas tentang pensyariatan puasa ini nanti di segmen berikutnya atau segmen yang keempat. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap berada di tempat duduk Anda untuk menyaksikan kelanjutan dari Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali lagi kita bersama program kita Sekolah Fikih. Kita sekarang sampai di segmen yang keempat untuk melanjutkan pembahasan kita tentang pensyariatan puasa. Kalau di segmen sebelumnya kita bicara pensyariatan puasa di masa Nabi Muhammad SAW. Nah, sekarang kita akan membahas pensyariatan puasa sebelum diturunkannya Nabi Muhammad. Kira-kira sebelum Al-Quran turun ini ada syariat puasa atau tidak? Dan teknisnya bagaimana? Kita akan simak penjelasannya dari narasumber kita, Ustadz Muhammad Said Mahadir LCMAG. Persilakan, Ustadz. Baik. Pemirsa Roma atau pemirsa Sekolah Fikih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke pembahasan berikutnya, syariat puasa untuk umat terdahulu. Berangkat dari ayat Al-Qur'an yang tadi kita sebutkan ketika Allah mengatakan a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumussyiyam, wahai orang-orang yang beriman diwajibkan kepada kamu berpuasa. Betul. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Sebagaimana puasa ini juga itu sudah pernah ada diwajibkan untuk umat-umat sebelum kamu. Artinya umat-umat sebelum Nabi Muhammad ini juga kutiba alal ladzina min qablikum. Iya, jadi juga diwajibkan. Ada kesamaan kutibanya gitu ya. Ada kesamaan bahwa yang punya wajib puasa itu bukan hanya kalian gitu kan. Umat-umat sebelumnya juga sudah ada. Nah, walaupun kita juga tidak mendapatkan data secara lengkap ya perihal seperti apa puasa umat terdahulu, tapi yang jelas dari beberapa kitab-kitab tafsir dan kitab-kitab fikih klasik itu lebih kurang, misalnya pertama sekali yang sering disinggung itu adalah bahwa pernah ada juga puasa ini itu di zamannya Nabi Nuh itu sudah pernah ada. Nabi Nuh itu sudah ada sudah puasa. Pernah ada puasa. Gitu kan. Puasa Ramadan apa puasa apa ini kalau dulu di Nabi Nuh? Persisnya kita nggak tahu ya. Cuma kalau secara redaksi karena ini adalah hadir kutiba alaikumussyiyam gitu kan. Maka sepertinya itu
Ramadan juga gitu kan, Ramadan walaupun juga. belum bisa dipastikan juga gitu kan. Nah, tapi yang jelas itu sudah ada di zaman Nabi Nuh, itu sudah ada. Iya. Nah, berikutnya misalnya di zamannya Nabi Daud alaihissalam. Zamannya Nabi Daud ya. Itu pernah ada atau bukan pernah ada puasanya yang sampai sekarang itu dilestarikan ya, maksudnya syariat puasa Nabi Daud itu akhirnya diakui oleh Nabi Muhammad dan dipertahankan untuk dijadikan sebagai Syariat kita juga. syariat kita juga, tapi hukumnya adalah sunnah, bukan kewajiban. Oh, itu yang disebut dengan puasa Daud itu ya? Iya gitu. Jadi puasa Daud itu sebenarnya adalah puasa yang dilakukan oleh Nabi Daud dan beserta umatnya pada zamannya. Nah, bentuk puasanya seperti apa? Ya, bentuk puasanya adalah yasumu yauman wa yuftiru yauman. Dia berpuasa sehari, kemudian berbuka sehari. Enggak berpuasa sehari. Iya. Gitu. Lalu kemudian puasa lagi sehari, berbuka sehari. Puasa sehari, berbuka sehari, begitu seterusnya. Jadi model puasa Daud. Iya. Yang Sehari dulu- puasa sehari enggak, sehari Iya, puasa iya, sehari enggak gitu ya. Yang dulu ini adalah dikerjakan oleh Nabi Daud dan umatnya. dan umatnya. Dan sekarang puasa ini Rasul bilang begini, ini puasa yang saya senangi gitu. Yang direkomendasikan untuk kita juga melaksanakannya. Tentunya setelah kewajiban Ramadan. melaksanakan puasa Ramadan. Artinya itu sunnah gitu ya. Iya, Hukumnya artinya itu sunnah. Bukan sebuah kewajiban. Karena Tapi itu sudah disyariatkan di masa Nabi Daud dan diadopsi katakanlah oleh kita. benar. Muhammad SAW. Dilanjutkan syar'u man qablana, Iya. syariat orang-orang sebelum kita akhirnya dilestarikan oleh Nabi Muhammad sehingga menjadi syariat kita. Puasa Daud. Gitu. Puasa Daud. Lalu kemudian misalnya seperti yang tadi kita singgung gitu kan. Puasanya Siti Maryam gitu kan. Maryam. Puasanya Siti Maryam. Walaupun ini teknis realnya kita nggak tahu, tapi yang jelas Siti Maryam ini pernah diperintahkan untuk puasa, tapi model puasanya tidak berbicara. Ini berat juga ini. Puasa dari berbicara gitu ya. Iya, jadi dia puasa, tapi teknis umumnya dia nggak berbicara. Nggak berbicara. Jadi selama seharian tuh nggak berbicara. Repot juga gitu kan. Iya, Kalau iya. nanti ada orang yang ngajak Ada ngobrol. syariat seperti itu ya. Jadi kalau syariat seperti ini masih berlaku di kita misalnya, atau kita misalnya diperintahkan Atau oleh termasuk Allah. syariat Nabi Daud tadi juga repot juga ya. Kalau misalnya itu diwajibkan kepada seluruh umat Islam gitu. Sebab kita puasa yang Ramadan cuma 1 bulan saja. Kadang masih ada juga Barangkali, beberapa iya. umat Islam Barangkali seperti itu. tidak Jadi- melaksanakan gitu. Iya. Untungnya disunahkan puasa Daud itu ya. Ya, jadi ini rahmatillah itu ya. Rahmatillah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala terhadap umat Nabi Muhammad. Dan kalau puasa Maryam, puasa dari berbicara. Iya. Ya, itu tadi puasa Nuh, puasa Daud, dan puasa Maryam. Ya. Berikutnya misalnya ini ada juga misalnya di dalam menambahkan dari yang ada di dalam buku. Puasanya umat Nasrani gitu ya. Jadi umat Nasrani itu sebenarnya di dalam tafsirnya At-Tabari itu dijelaskan bahwa ada puasanya dan puasanya Ramadan juga gitu kan. Puasa Ramadan juga. Jadi Ramadan Nasrani juga. ada kewajiban puasa Iya. Ramadan ya. Jadi antara puasa Ramadannya Nasrani dan puasa Ramadannya umat Nabi Muhammad ini sebenarnya hampir mempunyai kemiripan. Hampir mirip ya. Aslinya yang dibawa oleh Nabi Isa alaihissalam dengan yang dibawa oleh Nabi Muhammad ini hampir punya kemiripan. Walaupun pada akhirnya sebagian dari umat Nasrani ini karena puasanya agak berat ya, kadang-kadang dia di musim dingin, kadang-kadang dia di musim Iya, panas. iya, sama seperti Ramadan juga kadang-kadang jatuhnya seperti itu. Iya, akhirnya orang-orang yang tidak bertanggung jawab dalam urusan beragama mereka pada waktu itu, mereka sepakat, ya udah kita sepakatin aja, kita ganti hari gitu kan. Padahal kan waktunya udah ditentukan sama Allah. Ramadan. Iya, tapi mereka bilang gini, kita ganti hari aja. Tapi karena kita udah ganti hari, kita tambahin. Enggak 30 hari, kita tambahin 20 hari. Jadinya 50 hari. Oke. Jadi Imam At-Tabari itu meriwayatkan dalam tafsirnya itu, akhirnya orang-orang Nasrani Jadi 50 hari itu bukan syariat dari wahyu ya, Bukan. bikinan manusia itu sendiri. Jadi mereka mengotak-atik merubah yang aslinya 30 hari Jadi 50 hari. jadi 50 hari. Itu hasil rekayasa manusia. tuh. Kira-kira seperti itu. Tapi yang jelas umat Nasrani yang nabinya adalah Nabi Isa alaihissalam itu ada puasanya. Ada puasa. Ada puasanya. Nah, pecahan dari umat Nasrani ini ada Katolik ya. Katolik. Nah, ini memang dalam dalam sejarahnya juga ada puasa, walaupun Katolik juga ada puasa. ya walaupun mungkin teknis puasanya kadang-kadang mereka puasa menahan diri untuk tidak makan daging, gitu kan, daging-dagingan, gitu. Iya, iya. Atau bahkan sebagiannya misalnya puasa dari tidak
menikah gitu ya. Mungkin juga Membujang ada terus gitu ya. membujang gitu. Mungkin ada juga hal yang seperti itu. Tapi yang jelas inilah model-model yang pernah ada puasa-puasa dari orang-orang terdahulu. Itu Nasrani dan Itu Katolik. Nasrani dan Katolik ya. Berikutnya adalah puasanya orang-orang Yahudi gitu ya. Puasanya orang Yahudi. Ya, puasanya orang-orang Yahudi. Ya, hampir-hampir mirip lah gitu ya. Dengan puasa secara umum mereka meninggalkan makan, meninggalkan minum gitu kan. Walaupun dalam beberapa penjelasan agak lebih berat dari sisi misalnya mereka nggak boleh pakai siwak atau gosok gigi itu mereka nggak boleh, itu Nggak batal. boleh, itu batal. Bagi mereka itu batal puasa itu gitu kan. Lalu misalnya mereka ada puasa hari besar mereka gitu ya. Yang disebut dengan apa, atau Yom Kippur atau saya juga nggak bisa menjelaskan secara banyak secara umum. Yang jelas orang-orang Yahudi jauh sebelum kita, orang Yahudi kan berarti umatnya Nabi Musa ya, Bani Israel gitu ya. Nah, berarti sudah ada jenis puasanya. Ala kulli hal, kita balik lagi ke ayat pertama ketika Allah mengatakan bahwa diwajibkan puasa itu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum. Sebagaimana kewajiban puasa yang sekarang ini tengah berada di pundak kita kewajibannya, ini bukan semata-mata hanya kewajiban milik kita saja. Betul. Tapi kewajiban ini sudah ada Sebelum kita gitu ya. Kita dan umat-umat terdahulu sudah ada. Walaupun tadi teknis dan tata cara serta waktu ketentuan-ketentuannya itu berbeda-beda sesuai dengan Tapi apa yang ada. kesamaannya adalah bahwa puasa juga kutiba 'alal ladzina min qablikum, juga sudah diwajibkan pada umat-umat sebelum kita umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Seperti tadi umat Nabi Nuh gitu sudah ada puasanya, bahkan puasanya Nabi Daud bahkan menjadi puasa kita. Iya. Hanya saja itu disunnahkan bagi kita karena kewajiban kita adalah puasa Ramadan. Ya, kalau itu sampai diwajibkan ya, puasa Daud yang sehari puasa sehari tidak, itu mungkin akan sangat amat menyusahkan, menyulitkan kita. Nah, maka bagi siapa yang mau silahkan puasa Daud, bagi yang tidak ya minimal adalah puasa Ramadan. Kemudian ada puasa Maryam, puasa Katolik, puasa Nasrani dan seterusnya. Tapi intinya adalah puasa bukan hanya syariat untuk Nabi Muhammad saja, tapi juga sudah menjadi syariat umat sebelum Nabi Muhammad SAW. Ya, itu tentang proses dan sejarah pencarian puasa sebelum Nabi Muhammad SAW. Lalu kira-kira perbedaannya apa antara puasa kita dengan puasa mereka? Kita akan simak jawabannya di segmen yang terakhir atau segmen yang kelima. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap bersama Sekolah Fikih. Para pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah akhirnya kita sampai juga di segmen yang terakhir atau segmen yang kelima, masih tentang pensyariatan puasa. Kalau tadi kita bicara pensyariatan puasa para umat terdahulu sebelum umat Muhammad SAW, maka di segmen terakhir ini kita akan berbicara tentang perbedaannya. Kira-kira perbedaan yang ada antara puasa kita dengan puasa mereka seperti apa? Jadi ada berapa perbedaan nih, Ustaz? Kalau kita bicara perbedaannya. Kita ambil 3 aja dulu ya. Kurang lebih 3 gitu ya. 3 perbedaan. 3 perbedaan antara puasa yang disyariatkan kepada umat Nabi Muhammad dengan puasa yang disyariatkan oleh Allah terhadap umat-umat sebelumnya. Apa itu 3 perbedaan puasa kita dengan puasa mereka? Baik, yang jelas begini. Yang pertama, bahwa puasa Ramadan kita itu lebih ringan. Lebih ringan ternyata. Iya, lebih ringan. Jadi kalau kita hitung bukan hitung ya, kalau kita lihat teknis berpuasa misalnya, kita puasanya itu dari mulai munculnya fajar, subuh gitu ya, sampai maghrib. Dari subuh sampai maghrib. Dan itu waktunya kan terbatas sekali kan. Betul. Artinya apa? Di siang itu kita bisa ya. Jadi jangankan untuk orang dewasa, sebenarnya anak-anak kecil itu yang umur-umuran SD itu bisa mereka. Iya. Kalau hanya sebatas kan teori dasar puasa misalnya menahan lapar dan dahaga, menahan untuk tidak minum dan tidak minum, untuk tidak makan dan minum gitu kan. Ini sangat mudah sekali gitu kan. Nah, kalau seandainya kita bandingkan dengan puasa umat-umat sebelum kita gitu kan,
ketika misalnya ada puasa yang tidak makan atau ada puasa yang tidak berbicara gitu kan. Lalu kemudian ada jenis puasa yang sifatnya berterusan gitu kan. Berterusan gitu kan. Maksudnya berterusan, nggak ada buka, nggak ada sahur terus gitu ya? Itu yang atau berterusan dalam arti mereka nggak punya musim puasa dan musim berbuka, nggak punya. Pokoknya mereka hari ini puasa seperti puasanya Nabi Daud tadi ya. Hari ini mereka berpuasa, besok berbuka, besok puasa lagi, besok buka lagi. Terus begitu aja setahun-setahun. Tidak ada gitu istirahatnya kan. gitu. Gitu kan. Jadi ibarat kerja itu kita nggak punya libur khusus gitu kan. Setiap hari itu kerja gitu kan. Ya lumayan gitu kan. Yeah. Jadi tapi kalau puasa umat Nabi Muhammad ini sudah dinilai sangat mudah gitu kan. Diperingan gitu ya. Diperingan. Bobotnya. Untuk itulah misalnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan masih dalam perihal puasa, masih dalam ayat-ayat tentang puasa, di ujung-ujung ayat tentang puasa itu Allah mengatakan yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Iya, jadi Allah itu menghendaki untuk kita khususnya umat Nabi Muhammad ini sebuah kemudahan, dan Allah tidak menghendaki untuk kita sebuah hal yang susah-susah. Setidaknya apa yang Allah syariatkan kepada kita ini dengan kondisi fisik kita yang semakin hari katanya semakin mengecil gitu kan. Ya, semakin lemah. Semakin lemah ketimbang misalnya umat-umat terdahulu yang kekar dan mereka punya fisik usianya yang juga lebih kuat. panjang-panjang gitu. Ini sudah sangat pas gitu kan untuk kita lakukan. Jadi perbedaan pertama adalah bahwa puasa kita dibanding dengan puasa umat terdahulu bobotnya lebih ringan. Bobotnya lebih ringan. Dan kita nggak diminta oleh Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa atau untuk memberkan diri dengan ritual puasa yang lain. Misalnya begini, Allah nggak memerintahkan untuk kita puasa nyambung gitu ya. Kan kita punya waktu misalnya dari maghrib sampai dari subuh sampai maghrib kan. Itu puasa. Terus setelah itu Allah bilang makan, nggak boleh nggak makan. Malah diwajibkan. Malah diwajibkan makan. Bahkan berbuka aja disunahkan untuk bersegera gitu. Jadi nggak boleh gini. Takjil itu. Jadi nggak boleh begini. Oh, saya kepingin lebih dekat lagi dengan Tuhan. Pokoknya saya buka ini saya nggak mau buka gitu kan. Ntar 4 hari ke depan lah saya mau Baru berbuka buka. gitu. Nah, istilahnya wisol nyambung gitu kan. Puasa hari ini dengan hari berikutnya disambung tanpa makan. Dan ini dilarang. Dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk umatnya, untuk umat Nabi Muhammad. Saking ringannya gitu. Saking ringannya. Gitu. Nah, benar tadi yang dibilang oleh Pak Sutomo kan, ketika azan tiba itu kita diminta untuk segera berbuka. Nggak boleh kita duduk-duduk nonton televisi dulu nih lagi asik gitu kan. Nah, itu bahkan makruh, dibenci itu malah. Nah, pokoknya kita diminta untuk segera kalau udah buka. Makanya ada syariat takjil itu ya. Itu takjil. Jadi takjil itu artinya menyegerakan. Adapun makanannya, sebenarnya makanannya itu nggak disebut takjil ya. Walaupun orang kita makanannya disebut dengan takjil gitu kan, takjil gitu. Padahal arti dasarnya takjil itu artinya menyegerakan untuk berbuka. Itu yang pertama, perbedaan antara syariat puasa yang ada di umat Nabi Muhammad dengan yang ada sebelumnya. Bahwa kita lebih ringan. Lebih ringan. Itu pertama. Yang kedua? Itu yang pertama. Yang kedua, puasa kita itu hitungan harinya itu juga sedikit. Jadi dia lebih sedikit. Tapi 30 hari itu. 30 hari, lebih sedikit. Kenapa lebih sedikit? Ya karena kalau dibandingkan yang puasa Nabi Daud tadi, itu lebih 30 hari. Jadi kalau seandainya sehari puasa, sehari nggak puasa, setahun ada 360 kalau setahun hari ada gitu. 365, berarti ada sekitar 180-an. Iya, berarti ada sekitar 180 hari berpuasa. Dan kita cuma 30. Bukan 30 sebenarnya ya, 1 bulan. 1 bulan. Iya, 1 bulan dalam kalender Hijriah bisa 30, bisa 29. bisa 29. Nah, di zaman Nabi sering juga 29 gitu ya. Sering juga 29. Tapi secara umum kalau dibandingkan gitu ya, sekitar 1/6 dari puasa Daud itu ya. Iya, jadi artinya ini memang benar ayat Al-Qur'an mengatakan ayyam ma'dudat gitu kan. Pokoknya puasa yang diwajibkan untuk kalian itu kata Allah hanya beberapa hari. Ma'dudat gitu ya. Beberapa hari yang bisa dihitung lah. Yang bisa dihitung. Jadi itu dari sisi jumlah ya. Dari sisi jumlah lebih sedikit. Lebih sedikit. Nah, ini memperkuat perbedaan pertama tadi ya. Iya. Dengan lebih sedikit itu menjadi lebih ringan.
Benar. Lebih sedikit, cuma 30. Tapi walaupun sedikit, kadang-kadang kita juga ngitung jam, Ustaz. Ini kok baru jam 3, baru jam 12, oh 3 jam lagi, 2 jam lagi gitu ya. Iya. Artinya kita semakin lemah sepertinya untuk melakukan puasa. Perlu latihan terus. Makanya puasa sunnah juga kadang-kadang perlu untuk Benar. gitu ya. Ya kalau lemes sih normal dia. Nah, cuma yang jelas sampai saat ini saya pribadi khususnya itu belum mendengar ada orang yang meninggal Gara-gara puasa. gara-gara puasa. Oke. Kecuali kalau sebelumnya dia puasa, habis itu dia naik motor kecelakaan, meninggal. Meninggalnya karena kecelakaan, bukan Karena puasanya. bukan karena puasa. Gitu. Asal dia puasa dengan sahur dan berbuka pasti Iya. ya masih sangat amat kuat. Benar. Gitu ya. Itu anak-anak kecil yang umur yang kelas-kelas 4 SD, 5 SD itu mereka bisa 30 hari. Bisa. Oke. Itu yang kedua ya, Yang kedua. perbedaan syariat puasa kita dengan puasa umat sebelumnya. Jadi yang pertama adalah lebih ringan dan yang kedua lebih sedikit jumlahnya, jumlah harinya dan bebannya. Kalau perbedaan yang ketiga, Baik. Perbedaan yang ketiga ini sebenarnya juga melengkapi dari yang sebelumnya. Yang pertama, puasa kita lebih ringan, yang kedua puasa kita lebih sedikit, yang berikutnya di dalam teknisnya cara berpuasa kita ada makan sahurnya. ada makan sahurnya ya. Iya. Ibaratnya Ini begini. berarti sebelum muat kita tidak ada istilah sahur gitu ya. Ya wallahu alam juga gitu kan, ada istilah sahur nggak? Tapi yang jelas tapi memang apa namanya ada beberapa penjelasan yang menyebutkan bahwa salah satu perbedaan puasa kita dengan puasa sebelumnya itu ada di makan sahurnya ini. Kemungkinan besar berarti sebagian dari puasa umat kita terdahulu itu Tidak ada sahur. tidak ada sahur kemungkinan. Jadi lumayan berat kalau seandainya mereka tidurnya jam 10 malam ibaratnya ya. Terus mereka lanjut puasa sampai maghrib besoknya. Berarti mereka nggak punya cadangan Ya, energi. yang banyak gitu. Nah, di saat yang sama kita disunahkan, bahkan sangat dianjurkan gitu kan, untuk makan sahur gitu kan. Iya. Dan makan sahur kita itu kata Rasul dianjurkan untuk agak mepet-mepet ke subuh gitu kan. Itu yang disebut sebagai takhirus sahur. Benar. Jadi kalau puasa kita diminta untuk bersegera, tapi kalau sahur kita diminta untuk mengakhirkan. Asalkan belum masuk waktu subuh, Kita masih diakhirkan. boleh untuk Iya. Kira-kira kalau seandainya subuh misalnya jam 4.30, itu jam 4 lewat 10 menit, itu waktu yang paling bagus lah. Atau jam 4 lewat 15 gitu Iya, kan. iya. Karena kita makan, biar apa yang kita makan itu bertahan lebih lama gitu kan. Bertahan lebih lama. daripada sahurnya misalnya jam 3, jam 2 gitu ya. Iya. Nanti pas bangun sudah lapar lagi gitu. Iya. Nah, maka Ini apa namanya? disunahkan untuk diakhirkan. Benar. sahur. Ini kita bacakan ada satu hadis riwayat Imam Muslim perihal sahur yang ada di syariat kita dan tidak ada di syariat yang lalu. Hadisnya bagaimana, Ustaz? Ketika Rasul mengatakan faslun ma baina siyamina wa siyami ahli kitabi aklatus sahur. Jadi yang membedakan antara puasa kita dengan puasa ahli kitab, maksudnya yang sebelum kita itu adalah di makan sahurnya. Ya. Itu tadi perbedaan antara puasa kita dengan puasa umat sebelumnya. Jadi kurang lebih ada 3 ya. Ada Yang 3. pertama bahwa puasa kita itu jauh lebih ringan. Kemudian yang kedua lebih sedikit jumlahnya. Kemudian yang ketiga ada makan sahurnya. Dibanding dengan ahli kitab ternyata tidak ada sahur. Ya, demikianlah para pemirsa penjelasan tentang pensyariatan puasa dan definisinya di segmen atau di episode pertama dari Fikih Puasa 1 ini. Mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semuanya. Dan bagi Anda para pemirsa yang belum bergabung bersama kami di program Sekolah Fikih ini, kami persilahkan untuk melakukan registrasi di website resmi kami www.sekolahfikih.com. Sedangkan bagi Anda para pemirsa yang sudah menjadi mahasiswa aktif di program Sekolah Fikih ini, kami persilahkan juga untuk mengerjakan soal-soal latihan yang sudah kami sediakan. Akhirnya saya, Stomi bin Abi Nasr, dan juga narasumber kita, Ustadz Muhammad Said Mahadir LC MAG, beserta seluruh kru dan kerabat kerja yang bertugas, mohon undur diri dari hadapan Anda semuanya. Jangan lewatkan episode Sekolah Fikih berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita disuruh salam.